Halo teman-teman, di sini akan membahas tentang jaminan dalam rangka kepabeanan. Ke apa aja ya bentuk jaminan dalam rangka kepabeanan? Yuk kita bahas sama-sama. Pertama ada jaminan tunai, 2 jaminan bank, 3 jaminan custom bond, 4 jaminan Indonesia Simban, 5 jaminan perusahaan penjaminan, 6 jaminan perusahaan, 7 jaminan tertulis. 1. Jaminan tunai. Jaminan tunai disimpan di rekening khusus jaminan pada kantor pabean. Jaminan tunai dapat berwujud uang tunai atau bukti transfer yang diserahkan ke bendahara penerimaan pada kantor pabean. Dalam hal diserahkan dalam bentuk uang tunai, bendahara wajib menyetorkan ke rekening paling lama pada hari kerja berikutnya. Bunga yang didapat atas penyimpanan uang jaminan disetorkan ke kas negara. Jaminan bank. Bank dapat mengeluarkan jaminan bank garansi untuk keperluan kepabeanan. Bank garansi ini berupa warkat yang menerangkan bahwa bank akan membayar pungutan negara yang terutang dalam hal perusahaan yang dijamin melakukan cedera janjiwan prestasi. Jaminan bank hanya dapat diterbitkan oleh bank devisa persepsi. 3. Jaminan custom bond. Jaminan dalam bentuk custom bond merupakan jaminan berupa sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada oblige dalam hal perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 4. Jaminan Indonesia Eksimban. Jaminan Indonesia Simbang merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI kepada kantor pabean. Sertifikat ini menerangkan bahwa LPI akan melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. 5. Jaminan perusahaan penjaminan. Jaminan perusahaan penjaminan merupakan jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada kantor pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. 6. Jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan. Jaminan ini berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan. 7. Jaminan tertulis. Jaminan tertulis berbentuk surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Jaminan tertulis dapat diberikan kepada 1. Importir yang merupakan instansi pemerintah, 2. Importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan atau hibah dari luar negeri, 3. Perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara, 4. Importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara. Jaminan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan atau menjamin dibayarnya pungutan negara atas. 1. Penundaan pembayaran atas importasi. 2. Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan. 3. Impor sementara. 4. Pengajuan keberatan.
Selanjutnya, ada daftar kegiatan kepabeanan dan jaminan yang dipersyaratkan yang bisa dilihat dan dibaca di sini. Selanjutnya, akan membahas tentang penggantian dan penyesuaian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan jaminan BPJ harus diganti dengan jaminan yang baru dalam hal: 1. Penjamin ditetapkan pilot oleh pengadilan. 2. Penjamin dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan jaminan oleh instansi pengawasnya. 3. Perubahan status badan hukum penjamin. 4. Jaminan yang diterbitkan oleh penjamin dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan DJBC. Dalam hal penggantian jaminan baru, perusahaan harus mengajukan penggantian jaminan kepada Bea dan Cukai. Penggantian jaminan dengan jaminan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan. Pengembalian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan jaminan dapat dikembalikan kepada perusahaan dalam hal telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean terkait dengan penyerahan jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan. Pencairan dan klaim jaminan. Pencairan jaminan tunai dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean. Atas pencairan jaminan tunai dan penyetoran uang hasil pencairan jaminan tunai ke kas negara, Bea dan Cukai memberitahukan kepada perusahaan. Klaim jaminan dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap jaminan dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean. Jatuh tempo klaim jaminan adalah 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan. Lalu sanksinya apa aja ya? Sanksi. Jaminan tidak dapat diterima apabila penjamin tidak menjawab surat konfirmasi jaminan yang dikirimkan sampai dengan 9 hari kerja sejak tanggal pengiriman. Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dilayani dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan. Penjamin yang tidak mencairkan jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan jaminan. Kegiatan kepabeanan yang dilakukannya tidak dilayani dan jaminan yang diterbitkan oleh penjamin tersebut tidak diterima di kantor pabean yang mengirimkan surat pencairan jaminan. Dikecualikan dari ketentuan sanksi dalam hal penjamin atau perusahaan tidak menerima surat pencairan jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo klaim jaminan. Dalam hal penjamin atau perusahaan tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan jaminan, sehingga dikenakan sanksi, pejabat Bea dan Cukai memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Dirjen Bea dan Cukai. Atas pemberitahuan ini, Dirjen Bea dan Cukai berwenang menolak penggunaan jaminan baru yang diterbitkan oleh penjamin atau perusahaan. Apabila penjamin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam jangka waktu 12 hari kerja sejak surat pencairan jaminan, pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak dikeluarkan surat teguran, penjamin atau perusahaan belum melunasi kewajibannya, pejabat Bea dan Cukai pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk cukai, sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Tagihan bea keluar dan jaminan tertulis. Terkait pungutan bea keluar, apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkan surat peringatan belum dilunasi kewajibannya, pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.
atas jaminan tertulis oleh instansi pemerintah. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat teguran belum dilunasi kewajibannya, pejabat bea dan cukai melaporkan kepada Menteri Keuangan guna pemberian teguran.